Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita taufik untuk memahami dan mengamalkan, menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat, dan memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di 10 hari terbaik, di mana tidak ada amal saleh yang lebih dicintai Allah dibanding amal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sepuluh hari yang dimuliakan, disikapi dengan istimewa oleh para ulama, sebagaimana mereka menyikapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hari di mana Ibnu Umar dan Abu Hurairah khusus keluar ke pasar atau ke ranah publik untuk bertakbir, fayukabbirun nasu bitakbirihima, dan manusia terinspirasi dan ikut bertakbir dengan takbir mereka. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa memanfaatkan sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, khususnya yang tidak haji di tahun ini. Sebagian ulama mengatakan man ajaza 'anil haji fi hadzal 'am, orang siapa yang tidak berhaji di tahun ini, fala ya'jizanna 'anil amali fi ayyamil 'ashr, jangan sampai dia gagal beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi barang siapa yang nggak haji, jangan sampai dia gagal dalam beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan hari-hari ini, dan kita masuk ke hari ketiga dari 10 hari yang sangat indah dan sangat luar biasa di tahun 1446 Hijriah ini.
Kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab di hari Jumat ini. Dan sekali lagi, hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan perbanyaklah bertakbir, bertahlil dan bertahmid di hari ini. Dan jangan lupa berdoa di akhir hari kita. Dan berbanyak amal soleh. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, dan seluruh umat atau seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Ustadz mohon izin bertanya terkait keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana caranya bagi wanita yang sedang haid agar bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari awal Dzulhijjah? Jazakallahu khair Ustadz. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Lakukan seluruh amal ibadah yang bisa dilakukan. Dan kita tahu bersama-sama bahwa tidak sholatnya wanita haid adalah ibadah, tapi butuhkan niat. Karena kita tidak sholat taqarruban, karena menuruti perintah atau larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat maghrib, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, karena mencintai dan menuruti larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ingin mendekat kepada Allah. Maka tidak sholatnya wanita haid adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama fikih. Begitu juga tidak puasanya wanita haid adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan oleh ulama-ulama fikih kita. Maka jangan lupa niat, dan selebihnya kerjakan amal yang bisa dikerjakan sebagaimana yang lain. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, saya pernah memberhentikan asisten rumah tangga karena merasa pekerjaannya kurang bagus dan sering izin. Apakah itu termasuk menyakiti muslim? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum wa fikum barakallah. Jawabannya tidak. Itu ada, itu respon dari performa yang tidak baik, bukan karena dia lemah atau dia miskin atau dia fakir. Dan ini berkaitan dengan akad ijarah di dalam fikih. Jadi berkaitannya tentang prestasi dalam akad ijarah. Akad ijarah, akad ketika seseorang menjual jasa. Jadi nggak ada kaitannya karena dia lemah, kecuali kalau memang kita berhentikan dia karena dia miskin gitu loh. Itu lain perkara. Semua performanya bagus, cuman gara-gara dia miskin kita berhentikan dia. Nah itu masuk ke bab ini. Tapi kalau ini karena performa, bukan karena kemiskinan atau kefakiran atau sisi lemah dia, maka insya Allah tidak ada masalah. Dan semoga Allah mendapatkan atau memberikan taufik untuk mendapatkan asisten rumah tangga yang baik. Dan juga kembali lagi ke pertanyaan pertama, kalau kita nggak bisa puasa karena haid atau karena apapun di 10 hari pertama Dzulhijjah, beri makan orang yang berbuka ketika puasa, karena memberikan makan yang berbuka membuat kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Man fattara sha'iman, barang siapa memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi sekali lagi, lakukan apa yang bisa dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak membantu, perbanyak memberi, lalu baca Al-Quranul Karim, dan lakukan yang bisa kita lakukan.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu membimbing Ustaz, tim, keluarga, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi serta para sahabat dan ulama. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika saya ada uang, sudah saya budgetin gaji di bulan ini untuk korban semua, tapi ternyata orang tua belum ada uang, apakah saya harus kasih uang ini ke orang tua biar orang tua saya yang korban, atau saya ambil lagi tabungan saya untuk haji biar saya dan orang tua berkorban? Semoga Allah bimbing Ustaz dalam menjawabnya. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ta'ala misawab. Kita tahu dalam hadis Abu Ayyub, dahulu seorang di masa Nabi SAW menyembelih satu kambing untuk dirinya dan keluarganya, lalu mereka makan dan memberi makan orang lain. Dan dari hadis ini ulama menjelaskan bahwa boleh menyembelih satu kambing untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup atau yang telah wafat, dan termasuk orang tua, dan mereka mendapatkan bagian dari pahala kurban tersebut. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan keterangan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Jadi insyaallah bisa satu kurban, kita kurban untuk kita, untuk keluarga kita, termasuk orang tua kita, sebagaimana hadis Abu Ayyub di atas dan keterangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita mau berkorban untuk kita dan orang tua kita, beri dua, maka jelas juga diperbolehkan. Dan kalau kita ambil tabungan haji kita, tapi kita akan berjuang lebih giat lagi untuk mendapatkan gantinya dalam tempo secepat-cepatnya, maka insya Allah sebuah upaya yang masih terukur. Tapi kalau sebaliknya kita kesulitan untuk mengumpulkan jumlah tersebut dan mencukupkan satu kambing, maka insya Allah bisa mencakup semuanya. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama lainnya dengan rahmat yang luas, dan menjaga Ustaz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin dalam ketakwaan dan kebaikan dunia akhirat. Amin wa iyyakum. Terkait dua orang yang terzolimi, ketika ada orang yang merasa terzolimi pihak lain, padahal setelah ditelusuri secara hukum agama justru dia yang tidak menunaikan haknya, jadi dia playing victim, tapi dia mendoakan keburukan kepada pihak-pihak orang baik dari keluarganya yang berusaha mengingatkan kesalahannya. Apakah doa orang ini tetap kuat dan akan Allah kabulkan kepada pihak keluarganya yang baik dan ingin kebaikan untuknya? Jazakallahu wa barakallahu fikum wa iyyakum. Jawabannya tidak. Sebagaimana hadis Nabi SAW,
tentang doa yang dikabulkan, ma min muslimin yad'u, tidaklah seorang muslim berdoa tanpa ada unsur dosa dan memutuskan tali silaturahim, tanpa ada unsur dosa dan kezaliman, maka Allah akan kabulkan dengan satu dari tiga cara. Jadi syaratnya dikabulkan adalah nggak ada unsur dosa dan tidak ada memutuskan tali silaturahim atau tidak ada kezaliman. Jadi kalau ada unsur itu maka tidak dikabulkan oleh Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan dia orang zalim, masa orang baik didoai? Dia bukan orang terzalimin, dia orang zalim dalam kasus ini, dan tidak dikabulkan. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ilal jami'. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dari segala hal yang buruk dan selalu memberi Ustaz dan tim kesehatan dan keselamatan agar dapat senantiasa menjadi jalan kemenuntut ilmu. Amin wa rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, senantiasa menyayangi beliau atas karya-karya beliau menjadi jalan dakwah dan berubahnya umat menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kebaikan juga senantiasa menyertai penanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan salah satu postingan Ustadz di Instagram tentang pacaran. Alhamdulillah Allah sadarkan saya atas dosa tersebut, tapi masih ada rasa galau dan sedih setelah memutuskan hubungan dengannya, dan ada rasa takut. Mohon pencerahannya Ustadz. Saya benar-benar merasa takut akan ancaman Allah atas perbuatan zina, tapi masih ada rasa takut kehilangan. Jazakallahu khairan Ustadz atas kesempatan pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa win-win solution, yaitu akhiri hubungan dengan cara seperti ini lalu halalkan, kan aman dari perbuatan zina dan aman dari rasa khawatir kehilangan, kan sesimpel itu ya nggak sih hadirin? Kan itu solusi banget. Jadi selesai, akhiri hubungan yang tidak dihalalkan, lalu buka hubungan yang dihalalkan. Itu win-win, tidak ada yang kehilangan dan semuanya halal, tidak ada zina atau arah menuju zina. Itu hal yang perlu kita camkan. Kalau memang kita merasa dia adalah sosok yang tepat dan memenuhi kebutuhan kita, maka itu yang dilakukan. Adapun kalau ternyata kita tidak mau melanjutkan hubungan dengan dia, berarti kan hubungan yang sebelumnya dipertanyakan. Untuk apa membangun hubungan dengan pihak atau dengan sosok yang kita memang tidak ingin membangun jangka panjang dengan dia. Jadi arahnya bisa having fun aja atau memanfaatkan atau lain sebagainya, hanya suka-suka aja. Kalau memang itu sosok yang kita butuhkan dan chemistry sudah dapat segala macam, cuman waktu itu caranya salah, ya udah tinggal perbaiki dan ambil cara yang benar. Dan yang kalau kita tidak mau berarti ada sesuatu, dan hati-hati dengan itu. Sekali lagi, jangan mempermainkan pihak lain, dan jangan hanya menggunakan pihak lain sebagai pemuas hawa nafsu kita atau alat
melampiaskan hasrat kita dan seterusnya. Jadi itu berarti bukan hanya salah dari sisi perbuatan, tapi salah juga dari sisi niat dan motif. Jadi salah dari sisi why factor dan salah dari sisi how factor gitu. Ada orang melakukan sesuatu hal yang salah atau menjalin hubungan yang salah, tapi nggak ada niat sama sekali untuk menyakiti orang, nggak ada niat sama sekali untuk jatuh ke dalam hal yang haram, cuma dia nggak ngerti aja, nggak tahu. Tapi tujuan dia dari awal adalah untuk kebaikan, tapi caranya salah gitu. Maka ketika dikasih tahu, oh ini salah, kan pertanyaan berikutnya adalah, oke, gimana cara yang benar? Oh, cara yang benar begini. Ada nikahi dia dan jaga dia dengan baik dan bertanggung jawab gitu. Karena dengan pola ini itu nggak ada tanggung jawab. Islam salah satunya meminta Anda untuk punya rasa tanggung jawab dalam apa yang Anda dapatkan dan apa yang Anda nikmati. Tapi kalau udah ini kan dan berarti selama ini hanya sisi ini dan tidak ada niat untuk atau nah itu harus dievaluasi lagi, hati-hati ya, sampai kita terjatuh bukan hanya salah dalam proses tapi masuk mengarah kepada mempermainkan orang, memanfaatkan orang dan menggunakan orang untuk kepentingan kita pribadi atau hawa nafsu kita atau hasrat kita dan lain sebagainya. Dan ini coba direnungkan, karena kalau masalahnya cuma caranya yang salah, tinggal berubah dari cara yang salah ke cara yang benar, selesai masalah. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi hati-hati dalam mempermainkan orang, mempermainkan pihak lain, dan hanya menjadikan itu sebagai ini senang-senang saja, lalu kita lampiaskan hawa nafsu kita, lalu kita ambil kehormatan orang dan seterusnya, naudzubillah, lalu kita jatuh ke dalam dosa yang sangat parah, dosa zina. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa keselamatan untuk Imam Nawawi, semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Amin rabbal alamin. Doa terbaik juga untuk Ustadz, semoga beliau mendapatkan cinta Allah, selalu diberikan keberkahan dan berkumpul dengan orang-orang baik di surga Allah kelak, juga kepada seluruh keluarga dan kerabatnya. Amin rabbal alamin. Jazakallahu khairan atas doanya, dan semoga begitu yang bertanya. Saya ingin meminta nasihat kepada Ustadz tentang seorang anak perempuan yang belum bisa bersikap manis kepada kedua orang tuanya. Ia belum bisa menelpon dan menanyakan keadaan mereka dengan nada manis. Ia di dalam keluarga terkesan dingin dan frontal dalam berkata-kata, karena sejak kecil dia tidak pernah diajarkan tentang mengekspresikan kasih sayang. Sejak kecil dia adalah anak broken heart, karena kedua orang tuanya selalu bertengkar dan kerap berlaku kasar. Bahkan anak perempuan ini membenci ayahnya karena ia merasa ayahnya tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Ia merasa ayahnya berperan dalam kehidupannya. Ia hanya seorang ayah yang hanya bisa menuntut begini dan begitu, membandingkan anaknya dengan anak orang lain tanpa memberi support. Tolong berikan nasihat agar hatinya lembut, karena ia merasa ayahnya sudah mulai berubah, dan sudut pandang tentang ayah juga tidak bertanggung jawab itu sudah mulai berubah. Mungkin karena ayahnya adalah korban broken home juga, makanya tidak tahu cara mengekspresikan kasih sayang, tapi tetap saja hatinya masih belum mampu untuk bersikap manis kepada orang tua.
Apakah Allah akan mencintai anak seperti perempuan ini yang meskipun ia rajin sholat dan melaksanakan ibadah sunnah, namun kepada keluarga ia masih bersikap dingin dan tidak ramah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Allah ta'ala bisawab. Yang pertama, kemampuan menganalisa penanya adalah kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas analisanya cukup dalam. Apalagi kalau yang bertanya adalah anak perempuan tersebut. Tapi kita nggak tahu bisa anak perempuannya atau bisa ayahnya yang bertanya, Allah Ta'ala bisa, atau bisa orang lain lah, bukan anak perempuannya dan bukan ayahnya, atau bisa ibunya. Tapi intinya, dan itu sering terjadi loh di masyarakat kita. Jadi warisan gitu loh, sikap itu warisan. Jadi ketika anak nggak mendapatkan kasih sayang kepada orang tuanya, itu seringkali kita tuh mayoritas kan ketika anak itu nggak bisa bersikap manis, nggak bisa lepas, nggak bisa cair, itu kecenderungan di banyak kasus di masyarakat yang disalahkan selalu anak, gitu loh. Bukan selalu anak ya, mayoritas anak lah, gitu loh. Dikatakan di judgment anak itu durhaka, anak itu nggak ini dan seterusnya. Padahal kalau kita boleh jujur, mayoritas pola komunikasi di keluarga itu dibangun oleh siapa? Orang tua, bukan anak. Orang tua anak gimana bangun pola komunikasi? Dia lahir, dia sebagai anggota keluarga paling lemah di keluarga tersebut. Yang membangun pola komunikasi orang tua dan anak adalah orang tua, bukan anak. Karena anak ketika lahir posisinya paling lemah dan nggak punya bargaining position, nggak punya posisi tawar, nggak punya kemampuan untuk membangun pola. Yang membangun pola adalah orang tua. Jadi ketika anak itu ketika dewasa dingin, nggak nelfon, nggak menanyakan keadaan mereka dengan nada yang manis, ya karena itulah pola yang dibangun orang tua. Secara umum demikian. Tapi seringkali masyarakat, anak langsung dijadikan pihak yang berada di kursi pesakitan, langsung disalahin. Jadi kita tuh terbiasa membaca masalah itu nggak dari hulu, gitu. Kita tuh langsung masuk ke episode masalah, bukan melihat apa akar masalahnya. Penyakit kita tuh seringkali demikian. Kita seringkali lemah dalam kemampuan mendiagnosa masalah atau akar permasalahan itu apa. Sedangkan di dalam ilmu agama kita dididik demikian. Makanya dalam ilmu fikih, apalagi fikih khilaf, itu salah satu hal yang harus didudukkan sebelum kita membahas sebuah masalah adalah tahrir mahalan niza', menentukan akar masalahnya di mana sih, menentukan akar perbedaannya di mana. Sebenarnya titik perbedaan ulama tuh di mana, gitu loh. Dan itu penting banget. Salah menentukan titik perbedaan akan salah membuat kesimpulan. Makanya sebelum membahas dalil, membahas ini dan seterusnya, ulama selalu mendidik kita tahrir mahalin niza', menentukan titik permasalahan dan menentukan titik perbedaan, karena itu adalah step awal untuk mencari diagnosa yang tepat dan solusi yang tepat dan menentukan masalah dengan jitu. Begitu juga dengan di dalam ilmu kita mengenal istilah aslul masalah. Jadi inti masalahnya apa? Dan inti masalah komunikasi bukan di anak. Inti masalah komunikasi itu di orang tua. Anak itu korban, anak itu dipaksa dengan pola tersebut. Lalu ketika dia dipaksa mengikuti pola tersebut, nanti dia di masyarakat disalahin. Kamu tuh anak durhaka, nggak pernah nelfon orang tua, nggak pernah ini, nggak pernah sikap manis, ketus sama orang tua, kasar sama orang tua. Padahal mayoritas
diset oleh orang tuanya. Dan terbukti kan di pertanyaan ini, dia ngelihat orang tuanya ribut, berantem, kasar, orang tuanya nggak bisa mengungkapin kasih sayang. Ya, yang ditanam cabe, ya panennya cabe. Nggak mungkin yang dipanen singkong. Kecuali insya Allah, kecuali Allah kasih taufik. Ada kasus-kasus anomali demikian. Walaupun orang tuanya kasar, ini anak tetap lembut, ramah. Tapi itu bukan kaidah umum. Kasus anomali itu, mustasnayat itu tidak bisa dijadikan parameter. Al-ibru bil ghalib lebih nadir, kata para ulama. Parameter adalah kasus mayoritas, bukan kasus tertentu atau kasus yang anomali atau pengecualian. Jadi marilah kita tidak langsung menyalahkan anak secara sepihak, tapi dudukan masalah tersebut. Nah, menariknya di pertanyaan ini, penanya nggak berhenti di ayah gitu loh, ditarik lagi ke belakang, ditarik lagi ke atas. Ternyata ayahnya nggak melakukan hal itu karena memang pola dari orang tuanya atau kakek neneknya begitu juga. Dan itulah kasus, atau banyak sekali kasus demikian, banyak banget kasus demikian. Jadi sebenarnya ayahnya korban juga dari pola sebelumnya, pola generasi sebelumnya. Dan itulah bahaya ketika kita tidak membangun rumah tangga dan keluarga secara solid dan utuh. Itu berantakannya bergenerasi-generasi. Bukan satu generasi, bisa 2 generasi berikutnya, 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi, terusnya. Nah, coba nih ketika kita, orang tua kita kok seperti ini sih pola komunikasinya, coba kejar lagi. Apalagi kalau masih ada kakek neneknya atau ada opa omanya atau buyutnya dan seterusnya, coba pelajari. Mayoritas kasus ya begitulah, kakek neneknya membangun pola ke ayah ibunya. Syukur-syukur kalau masih ada oyangnya gitu di atasnya, coba pelajari lagi. Nah, seringkali kakek neneknya itu belajar dari itu tadi. Oh gitu aja terus muter. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan sekarang, apakah pola yang keliru itu kita mau lanjutkan terus? Ini adalah kesempatan kita untuk memotong pola tersebut, menghentikan pola itu dan memperbaiki untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Karena kalau kita tidak potong pola itu, kalau kita tidak hentikan pola itu, nanti kita akan begitu juga ke anak-anak. Dan nanti anak-anak kita begitu juga ke cucu kita. Dan cucu kita begitu juga ke cicit kita. Berantakan semuanya. Dan akhirnya kita hanya jadi manusia dengan mental nyalain orang. Kan anak nyalain orang tuanya. Ini karena orang tua saya tuh bisanya nuntut, gak bisa ini segala macam. Nanti ayahnya nanti juga gitu, ini gara-gara kakekmu nih. Atau mungkin nggak diungkapkan, tapi dalam hatinya ini gara-gara ayah saya. Jadi selalu nggak menyelesaikan masalah juga, kecuali menyalahkan orang lain. Nah, masalahnya menyalahkan orang lain aja itu adalah mental nggak sehat. Walaupun memang pantas disalahkan, tapi nggak sehat. Semakin nggak sehat, yang kita salahkan orang tua kita sendiri. Itu tambah berantakan, nggak menyelesaikan masalah. Jadi marilah kita hentikan pola pikir menyalahkan orang dan fokus pada islah. Itu yang diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Islah, perbaiki. Dan itu yang dikatakan Ibnu Qayyim, bahwa mayoritas anak durhaka itu pola orang tua. Tapi kan anak durhaka juga nggak benar gitu loh. Jadi bukan berarti, dijelaskan Ibnu Qayyim dan para ulama bahwa mayoritas anak durhaka adalah karena pola orang tua. Kesimpulan ini kan bukan berarti membuat semua anak durhaka bernafas lega. Nah, udah, ini kan gara-gara bokap nyokap gua atau orang tua saya, ya udah biar mereka yang diadab. Emang oke, misalnya naudzubillah ya, misalnya mereka diadab, emang Anda aman juga gitu. Kan namanya durhaka nggak benar, kan namanya durhaka tetap salah.
yang namanya durhaka tetap sebuah hal yang keliru dan tidak terpuji. Dan Allah kasih akal sehat kepada kita, kasih hati kepada kita, kasih akses mendapatkan kebenaran, kasih fasilitas, kasih ilmu, kasih kesempatan mendengar dakwah, ikut kajian. Itu kan semua adalah tools atau support system untuk kita berubah. Ya mungkin itu nggak ada di orang tua kita. Ya mungkin dukungan itu atau support system itu atau sarana itu sulit didapatkan oleh orang tua kita atau kakek nenek kita. Tapi sekarang lebih mudah. Nah, tujuannya kan agar kita kita berhentikan pola yang salah itu lalu kita buat pola yang baru. Tapi susah, ya susah. Tapi paling nggak karena kita ada udzur, karena ini bukan 100% kesalahan kita. Bahkan faktor utama kesalahannya bukan di kita gitu loh. Tapi pola sebelumnya. Bukankah itu membuat kita bernafas lega dan lebih semangat untuk merubah pola dengan prinsip nothing tulus? Karena mayoritas akar masalahnya bukan di kita. Kita hanya korban. Tapi kita akan menjadi bagian dari pola buruk tersebut kalau kita tidak melakukan apa-apa. Padahal kita bisa melakukan sesuatu. Kita tidak mau mengislah padahal kita bisa mengislah atau bisa memperbaiki. Kita bisa memperbaiki padahal dan diberikan support system untuk memperbaiki keadaan, tapi kita nggak lakukan itu. Itu jadi masalah. Jadi hentikan pola lah. Dan itulah objektifnya ulama. Jadi bukan anak yang disalahin sebagaimana vonis dari banyak pihak. Selalu anak. Pokoknya anak durhaka. Padahal mayoritas anak durhaka itu pola orang tua. Tapi menyalahkan orang tua juga bukan sikap yang bijak. Dan seringkali pola orang tua itu gara-gara pola sebelumnya lagi. Lalu pola berikut sebelumnya, ya gak akan selesai kecuali kita jadi fase nyalain orang. Dan celakanya kita salahkan itu orang tua kita, lalu kakek nenek kita, lalu buyut kita, lalu oyang kita, lalu terus ke atas. Apa nikmatnya nyalain garis keturunan kita sendiri? Lebih baik kita perbaiki kualitas keluarga kita tersebut agar tidak dialami anak-anak, lalu anak-anak lebih baik lagi dan dalam menghandle cucu, lalu cucu menjadi lebih berhasil, lalu menghandle cicit dan seterusnya. Allah Ta'ala misal, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.